Apa sih pengertian perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah suatu aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh dua negara berbeda. Perdagangan internasional disebut juga sebagai international trade yang telah ada sejak pertengahan abad. Menurut Wahono, perdagangan internasional adalah suatu transaksi bisnis yang melibatkan lebih dari satu negara. Perdagangan internasional bisa dilakukan perorangan maupun berkelompok. Selanjutnya, contoh perdagangan internasional. Yang pertama, ada ekspor. Indonesia banyak mengekspor kakao karena Indonesia memiliki perkebunan kakao yang luas dan kualitasnya yang mampu bersaing di pasar internasional. Dan yang kedua, ada impor. Indonesia banyak mengimpor mesin dan peralatan untuk mendukung di sektor infrastruktur dan manufaktur. Setelah memahami apa itu perdagangan internasional, kini saatnya kita melihat lebih dekat bagaimana praktiknya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk yang paling mudah kita temui adalah kegiatan impor. Impor berarti memasukkan barang atau jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Produk impor bisa kita temukan di sekitar kita, mulai dari bahan makanan, pakaian, elektronik, hingga kendaraan. Identifikasi barang impor dan alasan konsumen lebih memilih barang impor dibandingkan barang lokal. Mengidentifikasi produk impor sangat penting agar kita dapat memahami bagaimana ketergantungan suatu negara terhadap barang dari luar, serta bagaimana hal itu memengaruhi perekonomian nasional. Alasan konsumen memilih produk impor. 1. Kualitas dan daya tahan tinggi. Produk impor sering dianggap lebih awet, lebih presisi, serta memenuhi standar kualitas internasional. 2. Brand dan gengsi. Banyak konsumen memilih produk impor karena faktor merek terkenal yang memberi status sosial lebih tinggi. 3. Rasa dan variasi. Makanan dan minuman impor menawarkan cita rasa khas yang tidak dimiliki produk lokal. 4. Kurangnya alternatif produk lokal. Beberapa produk belum bisa diproduksi secara massal di dalam negeri dengan kualitas sebanding. Perdagangan internasional adalah salah satu penggerak utama perekonomian dunia. Melalui aktivitas ekspor dan impor, setiap negara dapat saling melengkapi kebutuhan, memperluas pasar, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di balik itu, perdagangan global juga membuka peluang besar, terbukanya lapangan kerja, masuknya teknologi baru, hingga kesempatan memperkuat daya saing produk dalam negeri di pasar dunia. Namun, tidak dapat dipungkiri, perdagangan internasional juga menghadapi berbagai hambatan, mulai dari perbedaan regulasi antar negara, fluktuasi nilai tukar, tarif dan bea masuk, hingga tantangan non-teknis seperti persaingan global dan isu lingkungan. Produk susu ini udah dimulai dari kapan ya, Pak? Jadi usaha kita itu dimulai pada tanggal 21 April tahun 2007. Kita pertama kali istilahnya membeli kambing untuk dikembangkan untuk usaha kambing perah. Itu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu kita dibina oleh dinas yang terkait, yaitu dinas peternakan. Ya, kemudian kita Kecamatan Peternakan itu dibina, kemudian dianjurkan untuk membuat semacam badan usaha atau kelompok ternak. Itu kita gabung ke kelompok itu tanggal 1 Januari tahun 2009 itu, dan alhamdulillah sampai sekarang. Kemudian kita fokus ke pengembangan susu bubuk itu pada tahun 2021. Nah, programnya ini. Ini pemasarannya udah kemana aja ya? Nah ya, jadi pemasaran bagian besar Metro dan Lampung pada khususnya. Jadi Bapak udah melakukan ekspor belum? Jadi kalau ekspor itu ada beberapa persyaratan, terutama terkait dengan masalah produk dan perizinan. Dari hasil wawancara bersama pelaku UMKM yang telah kami lakukan, dapat dilihat bahwa semangat untuk menembus pasar internasional sebenarnya sangat besar. Namun, hambatan justru muncul pada saat proses ekspor dilakukan. Berbagai persyaratan, mulai dari standar kualitas produk, kelengkapan dokumen, hingga perizinan yang rumit, seringkali menjadi kendala utama.
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peluang perdagangan internasional terbuka luas, pelaku usaha kecil dan menengah tetap membutuhkan dukungan baik dalam bentuk pendampingan, kemudahan regulasi, maupun akses informasi yang jelas, agar produk mereka dapat bersaing dan diterima di pasar global.